الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. berkata Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili hafizahullah, telah berkata Al-Hafidh Ibn Abdul Bar di dalam kitab At-Tamhid, berkata Sufyan Ats-Tsauri, nahnu naqul al-imanu qawlun wa amalun wal murji'atu taqul al-imanu qawlun. Kita, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengatakan bahwasanya iman adalah ucapan dan perbuatan. Telah berlalu, maksud dari ucapan adalah ucapan hati dan ucapan lisan, dan maksud dari perbuatan adalah perbuatan hati, perbuatan anggota tubuh. Wal murji'atu taqul, adapun kaum murji'ah, kelompok murji'ah mengatakan dan mendefinisikan iman adalah ucapan saja. Maka mereka tidak memasukkan amal soleh, amal perbuatan hamba ke dalam definisi iman. Sebanyak apapun dosanya, sebanyak apapun maksiatnya, dia tetap dikatakan beriman, kata Murji'ah. Mengapa kelompok Murji'ah mengatakan demikian? Dikarenakan mereka berangkat dari usul dan pondasi yang rusak. Mereka tidak membangun akidahnya di atas dalil. Maka termasuk dari kezaliman ketika seseorang menyamakan antara kelompok yang berangkat dari usul yang rusak dengan kelompok yang berangkat dari usul yang benar. Dia samakan antara kedua kelompok tersebut. Ini termasuk dari kezaliman. Lalu bagaimana yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim dalam permasalahan ini? Yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim tatkala melihat ada kekeliruan timbul dari Ahlus Sunnah, maka seorang muslim menganggapnya sebagai kekeliruan yang bisa jadi Allah Azza wa Jalla mengampuninya. Kekeliruan yang bisa jadi Allah Azza wa Jalla mengampuninya. Bahkan bisa jadi dia diberi pahala atas kekeliruannya itu. Karena Ahlus Sunnah berangkat dari usul yang benar. Adapun ketika terjadi kekeliruan, itu adalah kesalahpahaman dia di dalam mencari kebenaran. Ini sikap seorang muslim kepada Ahlus Sunnah yang terjatuh kepada kekeliruan. Adapun sikap seorang muslim tatkala ada Murji'ah, kelompok-kelompok sesat yang melakukan kekeliruan, maka anggaplah kekeliruan itu sebagai kesesatannya. Karena memang kaum-kaum itu, kaum-kaum Murji'ah dan yang selainnya, berangkat dari usul yang salah. Memang muncul dari pondasi-pondasi dan dasar-dasar yang keliru. Maka termasuk dari kezaliman seseorang menjadikan kelompok Ahlus Sunnah yang keliru pada permasalahan-permasalahan tertentu dengan kelompok Murji'ah yang memang mereka keliru karena berangkat dari usul yang salah. Karena muslim yang adil, muslim yang sejati, yang berasal dari Ahlus Sunnah, menempatkan seorang ulama pada posisinya sebagai ulama. Seorang muslim yang sejati menempatkan Ahlus Sunnah pada tempatnya sebagai Ahlus Sunnah. Walaupun ada ketergelinciran, walaupun ada kekeliruan, itu berangkat dari kesalahpahamannya di dalam mencari kebenaran. Yang mana pada dasarnya dia berangkat dari usul yang benar, namun memang salah faham saja. Seorang muslim yang sejati menjaga reputasi ulama Ahlus Sunnah, menjaga kedudukan Ahlus Sunnah, dan tidak menyamakan mereka dengan Ahlul Bid'ah, yang memang Ahlul Bid'ah itu berangkat dari usul yang keliru. Maka kesimpulannya, seorang muslim yang adil itu tidak menyamakan Ahlus Sunnah yang tergelincir kepada satu kekeliruan pada satu permasalahan dengan ahli bid'ah yang mereka keliru karena mereka berangkat dari usul yang keliru. Maka jangan sekali-kali menyamakan orang yang memang dia berangkat dari usul yang benar, mengagungkan dalil, selalu berpegang teguh dengan dalil, selalu berpegang teguh dengan jalan salafus saleh, kemudian dia keliru
Jangan disamakan dengan ahli bid'ah yang memang mereka keliru karena berangkat dari usul yang salah. Berkata Ibnu Abdul Bar di dalam kitab At-Tamhid, berkata Sufyan Ibnu Uyainah, kita mengatakan bahwasanya iman adalah ucapan dan perbuatan. Adapun kaum Murji'ah mereka mengatakan iman adalah ucapan saja. Dan mereka, yaitu kaum Murji'ah, ja'alu tarkal faraidi dzanban, menganggap bahwa meninggalkan salah satu dari kewajiban itu dihitung sebagai dosa. Ini yang diyakini oleh kaum Murji'ah. Jadi tatkala seseorang meninggalkan salah satu dari kewajiban-kewajiban, dia dianggap telah melakukan dosa. Maka sebesar apapun kewajiban yang dia tinggalkan, dia meninggalkan sholat sepenuhnya, dia meninggalkan haji sepenuhnya, walaupun dia mampu, dia meninggalkan saum Ramadan seutuhnya, maka kaum Murji'ah menganggap dia masih mukmin. Kaum Murji'ah menganggap dia masih mukmin karena mereka menganggap bahwa meninggalkan kewajiban itu terhitung sebagai dosa saja. Meninggalkan kewajiban terhitung sebagai dosa saja. Lalu Sufyan Ibnu Uyainah membantah, "Walaisa kadzalik." Dan yang benar bukanlah demikian. Sesungguhnya tarkal faraid min ghairi jahlin wala udhrin kufrun. Seseorang yang meninggalkan kewajiban dalam keadaan dia tahu ilmunya, tidak jahil, tidak juga ada uzur, tapi dia meninggalkan kewajiban. Dia meninggalkan sholat, dia meninggalkan puasa Ramadan, dia meninggalkan haji, dalam keadaan dia tahu itu adalah kewajiban dan rukun Islam. Bukan berangkat dari kejahilan ataupun ada uzur syar'i yang menghalanginya untuk melakukan kewajiban tersebut. Maka orang ini dihukumi kafir. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan kaum Murji'ah tadi. Apabila seseorang meninggalkan kewajiban sebesar apapun kewajibannya, seutuhnya ataupun sebagiannya, tetap dikatakan mukmin, kata Murji'ah. Tentu ini akidah yang keliru. Warukubul muharim amdan min ghairi istihlalin ma'siyah. Dan di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah apabila seseorang melakukan keharaman dengan sengaja, tapi hatinya tidak meyakini bahwa dosa itu halal, maksiat itu halal, hatinya tetap meyakini itu adalah dosa, itu adalah maksiat. Hatinya tidak menghalalkan maksiat tersebut, dia melakukan dosanya secara sengaja, maka orang tersebut dihukumi telah melakukan maksiat, namun tidak sampai derajat kafir, tidak sampai mengeluarkannya dari Islam. Ini adalah perkataan yang wadih, jelas. Wa qama ala dzalika dalilan dzakara anna iblisa lamma amarahu Allah an yasjuda li Adam fa kana hadha amran wa fardan falam yasjud ja'ala Allah dzalika kufran wa la'anah. Dan Ahlus Sunnah memiliki dalil atas hal ini. Dalilnya adalah bahwasanya iblis alaihi la'inullah, tatkala Allah Azza wa Jalla memerintahkannya untuk sujud kepada Adam, perintah, namun dia tidak mau sujud, maka Allah Azza wa Jalla menjadikan iblis sebagai kafir dan melaknatnya. Lihat, ini menunjukkan bahwasannya seseorang yang meninggalkan kewajiban secara utuh, bukan berangkat dari kejahilan, dia tidak jahil, tidak juga ada uzur yang menghalanginya untuk melakukan kewajiban tersebut, maka bisa dihukumi sebagai kafir. Amma Adam alaihi salam indama nahahu Allah 'anil akli minasyajarati fawaswasa lahu iblisu faakala minha sama dzalika ma'siyatan wal farqu wadihun wa hadha amrun min fiqhi salafi ridwanullahi alaihim. Adapun Nabi Adam alaihi salam, tatkala Allah Azza wa Jalla melarang untuk makan dari salah satu pohon di surga, lalu iblis memberikan bisikan-bisikan kepada Adam menghasut agar memakannya. Lalu Adam pun memakannya. Dia memakan sesuatu yang Allah Azza wa Jalla larang. Maka ini dihitung sebagai maksiat. Allah Azza wa Jalla menamakannya maksiat, tidak sebagai kekufuran. Dan perbedaannya sangat jelas. Ini termasuk dari salah satu pemahaman salaf yang dalam.
وقال الآجري dan berkata Imam Al-Ajurri ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معها الإيمان باللسان نطقا لا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح فإذا كملت فيه هذه الخصال الثلاث كان مؤمنا. Kemudian ketahuilah bahwasanya meyakini dengan hati saja, membenarkan dengan hati saja, tidak cukup untuk menegakkan iman pada seseorang. Tapi harus dibarengi juga dengan mengucapkan dengan lisan. Hatinya meyakini bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Namun dia tidak mau bersyahadat, maka percuma keyakinannya, percuma keimanannya tidak tegak. Dan ketahui juga bahwasanya keyakinan dalam hati, mengucapkan dengan lisan juga tidak cukup, tapi harus dibarengi dengan amal soleh. Seseorang telah bersyahadat dan meyakini bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Namun dia tidak mau sholat, tidak mau menyembah kepada Allah saja, tidak mau menunaikan haji, tidak menunaikan hak-hak Islam. Maka tetap imannya tidak sempurna, tidak tegak. Dia bukan termasuk dari mukmin. Tapi apabila keyakinan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota badan terkumpul pada seseorang, maka dia dikatakan sebagai mukmin. Idzan ibaratus salafi tadullu ala amrayn. Maka ucapan salaf menunjukkan pada dua hal. Hal yang pertama adalah annal amala minal iman, bahwasanya amal perbuatan seseorang itu termasuk dari keimanan. Bisa membuat imannya naik, bisa membuat imannya turun. Disebabkan amal. Wa hadza ma yukhalifu fihi ahadun min ahli sunnati abadan. Dan keyakinan ini tidak ada satupun dari kalangan ahlu sunnah yang menyelisihinya selama-lamanya. Wal amru tsani, dan perkara yang kedua, hal yang kedua, anna man lam ya'ti bil amali al musaddiqi min ghairi jahlin wala udhrin lam ya'ti bil iman. Bahwasanya orang yang tidak melakukan amal soleh sebagai pembenar atas keimanannya, dalam keadaan dia tidak jahil, tidak juga punya uzur, maka dia belum dikatakan beriman sampai dia melakukan amal soleh sebagai pembenar, bukti benarnya iman pada hati dan ucapannya. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana contoh orang yang jahil. Contoh orang yang jahil adalah orang yang hidup di akhir zaman, yang mana akhir zaman seseorang tidak memiliki ilmu, tidak mengetahui kecuali tauhid saja, tidak mengetahui amal-amal soleh. Maka ini termasuk dari zaman jahil, zaman yang diberi uzur. Telah datang dalil mengenai hal ini, maka mereka akan masuk surga walaupun mereka tidak melakukan amal soleh kecuali tauhid, kecuali tauhid. Lalu contoh, bagaimana contoh orang yang tidak memiliki kemampuan dan dia diberi uzur, dia tidak mampu menegakkan kesempurnaan iman, tapi dia diberi uzur. Bagaimana? Contohnya seperti orang kafir yang masuk Islam sekarang kemudian meninggal. Masuk Islam sekarang kemudian meninggal beberapa saat. Dia telah mengucapkan syahadat, meyakini bahwasanya tidak ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Akan tetapi setelah itu meninggal, dia belum melakukan satupun amal soleh. Maka dia tidak lagi dihitung sebagai kafir, tapi sudah dihitung sebagai orang yang mukmin, dan kita harapkan masuk surga Allah Azza wa Jal. Inilah usul pertama yang dipegang oleh ahlus sunnah wal jamaah yang sehendaknya bagi para penuntut ilmu untuk menyempurnakan dan memahami ini dengan sempurna. Ilahuna walhamdulillah.